Saya ini cicit biologisnya Pak Harto, tapi adalah cicit ideologinya Bung Karno. Siapa sih ketua AMPB gitu? Yang mana? Siapa betul katanya pegang program-program turunan yang sangat siap untuk dijalankan kembali. Iya. Kemana? Dijalaninya melalui apa? Ternyata kan sekarang saya bisa jawab sendiri ya, melalui AMPB lah. Mungkin teman-teman juga nanti bisa lebih menghubungi AMPB di daerah mungkin ya. Nah, jadi gini, untuk teman-teman di daerah, perkenalkan, nama saya Haryo Putra-Nugroho Wibowo. Kami baru dapat mandat dari Ketua Umum untuk menjadi pucuk pimpinan di AMPB. Dan untuk membesarkan AMPB, teman-teman di daerah mohon sabar. Saya akan datang ke daerah muter dan nanti akan saya undang kalian untuk ke pusat dan kita akan tatap muka. Yang pasti lihat nih, ini muka ketemu baru kalian. Yang sebelumnya dilupain aja. Pada suatu hari, di suatu ketika, saya mengikuti kegiatan Haryo Putra Wibowo ketika sedang memberikan arahan kepada pimpinan Angkatan Muda Partai Berkarya. Haryo Putra Wibowo adalah cicit dari Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua. Sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya atau AMPB, Putra memberikan motivasi kepada pengurus pusat AMPB dengan cara generasi muda, cara cerdas, cara cepat, dan cara kekinian. Dengan gaya generasi muda cerdas, Putra memberikan arahan diselangi permainan piano. Mungkin ini sekalian uji mental keberanian untuk pengurus pusat AMPB ya. AMPB atau Angkatan Muda Partai Berkarya adalah sayap utama dari Partai Berkarya. Percaya dan yakin di bawah komando Haryo Putra Wibowo, Angkatan Muda Partai Berkarya akan menjadi sayap partai kepemudaan yang digandrungi generasi muda yang mampu mengoptimalkan program ekonomi kerakyatan. Siapanya suara tadi? Bagus juga. AMPB banyak semua isinya. Terlalu tinggi. Kau tinggalkan begitu saja. Ngeri juga suara. Sini. Sini, kadang-kadang ini dulu. Gue cari kuncinya ya. Rela berpisah demi untuk dirimu, semoga tercapai segala keinginanku. Kejarlah keinginanmu selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu, semoga tercapai segala keinginanmu. Saya sempat menyela kegiatannya dan langsung ngevlog dan melontarkan beberapa pertanyaan. Yang sebetulnya pertanyaan saya ini mewakili dari beberapa pertanyaan yang belum terjawab sebelumnya. Malam tuh Malam. masih sibuk nih. Hobi banget ya piano ya? Enggak. Hobinya gitar. Gitar ya? Kalau piano cuman karena kebutuhan piano aja. Tum, mau nanya Tum, untuk AMPB ke depan program-programnya gimana Tum? Program AMPB itu banyak sekali yang akan kita rombak. Yang pertama namanya juga Angkatan Muda Partai Berkarya. Jadi saya sebagai ketua umum rencananya nanti akan merubah pengurus
baik di tingkat DPP sampai ke tingkat DPW, semuanya harus anak-anak muda, anak milenial. Dan banyak-banyak cara yang akan kita sumbangkan untuk partai sendiri. Salah satunya contoh, orang kan fokus itu kepada generasi milenial yang umurnya let's say umur pemilih dari 17 sampai umur 21 milenialnya, atau 17 sampai 25. Tapi harusnya sekarang yang AMPB buat itu bukan hanya itu yang harus kita incer, yang 2024 nanti sudah menjadi pemilih. Berarti kan sekarang baru umur berapa? Ayo coba hitung. Bu Sekjen masa? Ayo. Nah, berarti bagaimana caranya nanti ke depan Partai Berkarya melewati AMPB harus bisa itu meraup suara teman-teman yang masih umurnya 14 tahun, 15 tahun. Itu bukan hal yang mudah. Tapi saya yakin is doable dan bisa dilakukan dengan cara yang tepat dan terukur. Tuh, sekarang kan pertanian ini generasi muda tuh Apa? lagi senang-senangnya pertanian. Itu gimana tuh? Ada rencana untuk itu nggak? Jadi dalam waktu singkat, alhamdulillah kemarin ketum Bapak Haji HMP memberikan saya kepercayaan untuk membangun tempat pelatihan sekolah yang namanya masih belum bisa untuk saya sebarluaskan. Sedang kami bangun konsepnya termasuk demplot pertanian dan perikanan. Jadi nanti rencananya ke depan kita akan buka sekolah gratis bekerja sama dengan salah satu instansi pemerintah yang belum bisa saya sebut juga, untuk melatih teman-teman bagaimana sih caranya untuk berbudidaya, gimana sih caranya untuk bertani, gimana caranya untuk menanam. Karena permasalahan sekarang cuma satu. Kalau masalah di Indonesia yang harus diselesaikan sekarang itu adalah pola pikir anak muda terhadap pertanian. Percuma kita mau latih, mau siapin guru, mau siapin Raisa lagi suruh nyanyi di situ, nggak akan ada yang hadir karena niat untuk belajar pertaniannya nggak ada. Zaman Pak Harto dulu kita negara sebutnya negara apa? Negara agraris kan? Sekarang kan sudah berubah menjadi negara maritim. Nah ini harus bukan kita kembalikan, dalam artian negara agrarisnya jangan dilupakan. Nah itu harus yang PR paling besar AMPB itu. Bagaimana caranya merubah pola pikir anak muda. Kalau bertani itu nggak malu loh. Kalau jadi nelayan tuh nggak malu loh. Itu yang paling penting. Tuh, Ya. pertanyaan lanjutan nih, kan generasi muda tuh milenial tuh banyak di daerah nih. Apakah diharuskan dulu masuk ke AMPB bergabung biar satu instruksi programnya atau gimana? Gimana maksudnya? Generasi muda di seluruh Indonesia nih untuk mendapat pelatihan yang ketum maksud, apakah harus bergabung dulu di AMPB atau gimana tuh? Oke, jadi gini, kalau untuk pelatihan anak muda sendiri, mau itu di bidang bertani, mau itu di bidang perikanan, sebetulnya semua boleh ikut. Jadi masukan saya untuk Pak Hutomo Mandala Putra adalah berkarya ini jangan hanya menjadi kendaraan politik, tapi bagaimana caranya berkarya betul-betul bisa berkarya di kalangan masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan sekolah itu. Jadi nggak perlu menjadi kader berkarya untuk masuk sekolah itu. Berarti Tapi lebih bagus masuk berkarya ya. nah, ini dia. Jadi biar punya legitimasi. Entrepreneurship-nya ada di situ ya, Harus bimbingannya dong. ya. Harus. Wah, luar biasa sekali nih buat. Tapi yang pasti, alhamdulillah dengan kebaikan ketum kami, Ketum Hutomo Mandala Putra, beliau memberikan tempat, memberikan sarana, dan tidak perlu menjadi kader partai untuk belajar itu. Itulah yang paling penting. Dalam artinya berarti berkarya memberikan suatu hal yang bersifat konkret, yang bersifat real, yang bersifat langsung pada masyarakat, tidak ada kaitan dengan politik gitu. Ya, dan kalau saya lihat review di beberapa wawancara yang dilakukan TV untuk Pak Ketum, Pak Tommy Soeharto itu sendiri, dari dulu sudah menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sudah, jadi gini. Sudah gini. itu, betul. Jadi Gimana tuh? sebetulnya gini. Sebetulnya kami ini cerita sedikit ya. Ya, boleh. Jadi kami ini dari kecil sama almarhum memang sudah ditekankan bahwa di Indonesia itu yang paling penting adalah perikanan dan pertanian. Karena pakan itu kan nggak akan pernah habis. Coba kita lihat dari pebisnis besar zamannya Harto ya. Ya. Mana ada yang mainnya dari alat berat, mana ada main pengadaan, semuanya mainnya apa? Pangan. Dan pangan itu nggak akan habis, itu yang paling penting. Nah, kalau untuk berkarya sendiri, saya kemarin ada program yang rencananya akan saya laksanakan, yaitu kita jadi saya pernah ya, saya cerita sedikit nih. Saya pernah dulu bekerja sama dengan Angkatan Darat, melatih Babinsa seluruh Indonesia untuk masalah perikanan. Jadi bagaimana caranya berbudidaya ikan lele di desanya masing-masing. Jadi waktu itu kami 3 hari pemberian materi kepada beliau-beliau itu. Jadi ada 3 yang kami hadirkan. Permasalahan sekarang itu di perikanan khususnya ya. Tadi nanya pertanian dan perikanan. Pertanian dan perikanan. Perikanan. Karena itu Pilih satu banyak dulu. di daerah. Pertanian dulu deh. Apa? Pertanian dulu. Oke. Kalau masalah pertanian ada 3 permasalahannya. Yang pertama masalah lahan, yang kedua masalah tengkulak,
yang ketiga masalah end user. Lahan kita itu masih sangat kurang. Udah jadinya gedung-gedung nih. Iya. Termasuk gedung saya sih, jadi ya nggak munafik ya. Tapi kan masih banyak yang bisa kita pergunakan. Karena gini, masih banyak profesor kita tuh pinter-pinter loh. Jadi Indonesia itu punya banyak ahli yang bisa dipergunakan. Dan kemarin setelah kami data ulang, sebetulnya bisa lahan yang masih bisa dipakai sekarang walaupun sedikit, dengan teknologi baru kita naikkan produksinya, sama aja kan. Ya. Endingnya akan sama. Itu yang pertama untuk masalah lahan. Yang kedua untuk masalah tengkulak. Tengkulak itu artinya apa sih? Di Sumatera toke namanya itu dia. Ya. Ayo, Aduh. ngerti tengkulak nggak? Ini satu jurus untuk pembebasan dari itu loh nih, ketum nih. Ya, Ayo. tengkulak nggak? Penimbun. Nah, jadi begini, sulitnya sekarang, menurut saya loh ya, semua orang punya cara pandang yang berbeda. Tapi menurut saya, tengkulak adalah masalah paling besar. Karena para petani kita atau para nelayan kita tidak punya kekuatan yang cukup atau dana reserve yang cukup untuk mereka nunggu. Jadi bahasanya itu dijon ya. Nah ini harus dipotong. Kalau masih ada tengkulak, apalagi tengkulak yang bersifat zolim, dalam artian memberikan harga yang terlalu jauh, menekan harga, dan mungkin ya ada unsur-unsur pemaksaan. Nah ini yang harus kita rubah. Dan itu tugas-tugas Satgas ANPB nanti akan menonton itu, bekerja sama dengan salah satu instansi yang nggak bisa disebutkan instansinya. Jangan disebutin dulu aja, Tum. Cuma ini satu lagi nih. Terakhir, masalah end user. Oke. Jadi pertanian kita dan perikanan kita tuh masalah itu di end user. Dari hulu kita sudah mulai kita benarkan nih, program Pak Jokowi sudah bagus. Hilirnya Pak, Bapak kalau nonton nih sekalian ya, dengar tuh. Hilirnya, sebetulnya anaknya beliau itu bagus loh. Anaknya beliau siapa namanya itu? Gibran. Mas Gibran. Mas Gibran kan buat apa, produk apa tuh? Yang untuk tumbuhan-tumbuhan kan, biar bisa langsung dari petani bisa langsung ke end user, jadi aplikasi. Kalau saya nggak salah ya, beliau sempat ada mencanangkan itu. Dan itu bagus loh Mas Gibran. Teruskan tuh. Karena itu programnya real, Pak. Itu programnya bagus, Mas. Jadi yang Mas Gibran lahirkan itu idenya bagus sekali. Karena para petani, mereka nggak bisa langsung ke end user. Mereka kan kepotong sampai tengkulak. Dengan idenya Mas Gibran ini sebetulnya membantu banyak petani. Makanya Mas kalau bisa, walaupun Mas nyalon jadi wali kota, jangan lupain programnya. Kan programnya bagus tuh, sayang. Kalau nggak dilaksanakan, kami yang ngambil nanti. Nah, satu lagi. Wah, ini pemirsa lagi rame sedikit nih. Ini nggak ada politik loh Mas ya, nggak ada loh. Nggak Ini ada. pembicaraan anak muda kalau Mas nonton. Iya. Nah terus ini Pak Tommy Soeharto waktu itu bikin budidaya lele menggunakan bioflok, termasuk ikan patin. Itu kan tadi pertanian, sekarang Oke. pertanian sendiri gimana? Kita kan negara. Jadi begini, banyak tadi ada cerita yang terpotong. Jadi memang kami dari kecil itu sudah terpatri di kepala kami bahwa pentingnya dunia pertanian dan dunia perikanan, karena itu dua penopang di luar pariwisata untuk menopang ekonomi Indonesia. Jadi yang Pak Tommy lakukan sekarang di rumahnya beliau, lihat sendiri kan ada Iya, kolam-kolam ada. itu. Sebetulnya itu demplotnya beliau. Karena sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kami terjun ke masyarakat, kami harus pastikan dulu kalau ini memang betul-betul bekerja. Jangan sampai kita maju ke masyarakat, kita turun ke lapangan, tahu-tahu produknya nggak jalan. Bukan hanya kami yang malu, tapi kan masyarakat rugi juga nanti. Betul. Nah ini sudah dalam progres finalisasi. Ini insya Allah bulan depan program yang kami buat ini sudah selesai. Jadi Pak Tommy itu, beliau itu punya satu formula untuk pakan ikan. Karena pakan itu mahal sekali. Tahu nggak pakan ikan lele itu mahal? Tahu kan? Tahu. Jadi banyak sekali peternak ikan lele yang gagal itu karena pakannya terlalu mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nggak tahu caranya berbudidaya itu dengan baik seperti apa. Nah itu jadi kami hadirkan nanti teman-teman ahli untuk memberikan ilmu kepada mereka. Bagaimana sih caranya berbudidaya ikan lele yang benar? Yang terakhir, ini kenapa saya sebutkan masalah perikanan dan pertanian. Ini sebetulnya paling simpel. Negara Indonesia mau maju, kuncinya cuma satu. Kalau seandainya masyarakat desanya makmur. Makmur itu dalam arti apa? Seenggaknya anaknya bisa sekolah dan sehari-hari ada makanan. Itulah baru negara makmur. Betul. Cuma kalau di rumah nggak bisa makan, gimana dia mau sekolah? Kalau dia lapar, gimana mau dia pintar? Jadi kepada para pemimpin nih yang duduk sekarang menjadi pimpinan, tolong dipikirkan masalah itu. Menteri juga, Pak Nadiem. Jangan fokuskan masalahnya saja, tapi fokuskan masalah kesejahteraannya. Kalau seandainya mereka masuk sekolah misalkan, tapi dalam keadaan lapar atau dalam keadaan tertekan, kan ilmunya pun nggak akan masuk, nggak akan maksimal. Nah ini yang ada salah satu mantan pejabat kita, Wapres ya, saya nggak bisa sebut namanya, beliau pernah kasih materi waktu itu, bagus waktu itu. Jadi beliau jualan alat, ini kalau teman-teman dengar ya, jadi teman-teman bisa tahu nih, beliau jualan alat untuk pertanian.
Kalau nggak salah alat gali, saya lupa alat apa itu. Habis itu beliau kasih pinjaman banyak, kasih bantuan ke petani. Yang di dalam diskusi ini saya tanya sama teman saya, tanya sama beliau, Pak, kenapa Bapak nggak jual, malah Bapak bangun industri pertanian ya? Jawaban beliau bagus itu. Barang saya gimana mau jual kalau petani nggak ada power of buying? Apa power of buying itu? Nggak ada kekuatan untuk membeli. Nah itu dia. Jadi kalau seandainya pemerintah mau kuat, rakyatnya dimakmurkan dulu. Memang nggak mudah, Pak. Memang nggak mudah, bos. Memakmurkan rakyat itu sulit. Itu semua partai pun ngomongnya sama. Makanya tadi saya bilang kan, partai politik itu hanya menjadi kendaraan politik untuk kita membuat perubahan. Nah tapi saya kasih bukti konkret, berkarya melahirkan sekolah dengan lahan kami sendiri, dengan kos kami sendiri, dan bukan hanya untuk kader partai. Itu bedanya kami dengan partai-partai lain. Nggak tahu ya, mungkin partai lain ada yang punya, tapi nggak akan ada yang sebagus kami, insya Allah. Nah itu ya, loh, barusan ngomongin tentang itu pertanian ini saya jadi ingat Pak Harto ya. Ada nggak sih program-program yang Mas Putra adopsi dari situ? Ada, gitu? Soalnya ada. gini, kemarin saya ketemu Pak Haryono Siono, dia cerita tentang IDT segala macam. Pak Jokowi itu pakai programnya Pak Harto loh, cuma Gini. namanya aja dirubah. Nah, ini langsung nih dari sumbernya nih. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Jokowi itu mengambil atau meniru atau menduplikasi program Pak Harto, sebetulnya tidak kalau menurut saya. Karena begini, banyak sekali kok. Pak Harto juga meniru programnya Bung Karno. Banyak. Jadi gini, dulu kan ada GBHN. Sekarang kan sudah tidak ada GBHN. Jadi mau tidak mau presiden yang memimpin harus mengikuti alur dari yang sebelumnya. Melanjutkan sebetulnya ya. Oke, lanjut tuh. Nah, jadi begini. Yang dilakukan Pak Jokowi sekarang sudah benar sebetulnya. Menurut saya loh ya. Menurut saya sudah benar. Jadi beliau ini membangun infrastruktur. Makanya sekarang ke Solo cepat banget kan? Cepat lewat tol. Tapi beliau harus ingat, yang dibangun itu jangan infrastrukturnya doang. Oh iya. Infrastruktur secara merata. Semua termasuk kesejahteraan. Karena kalau dibangunnya hanya masalah logistik, ini nggak akan ngebantu sama sekali. Tapi kalau kembali ke pertanyaan tadi, masalah pertanian, sebetulnya itu bukan program Pak Harto, Pak. Bukan ya? Bukan, itu program pemerintah Indonesia. Makanya sulitnya saya berbicara di sini sebagai cicit beliau atau sebagai rakyat. Kalau dari saya sendiri sebagai cicit. Sebagai cicit? Ya karena ini kan langsung nih. Kalau gitu. sebagai cicit, dari kecil kami sudah dipaksa untuk belajar pertanian dari kecil. Jadi kalau kami pulang sekolah dulu, Bapak tuh punya taman di belakang. Punya taman, Bapak tuh caranya pinter. Ngajak kami mainnya, tapi mainnya di situ kan pelan-pelan mulai belajar. Bukan saya bilang saya ahli loh ya. Tapi setidak-tidaknya niat saya untuk belajar tentang pertanian dan tentang perikanan sudah dibentuk sama beliau dari kecil. Termasuk ketum kami HMP. Saya saja begitu, apalagi beliau. Oke Tom, nah luar biasa sekali. Kenapa saya tanyakan ini? Karena teman-teman di daerah itu pengen tahu. Bagaimanapun zaman Pak Harto itu kan kita tahulah. Mungkin beda sih dengan zaman sekarang kan lebih enak. Itu yang mau saya jawab. Jadi begini. Silakan. Saya jawab dulu ya. Jadi kan tadi saya bilang masalah GBHN. Jadi manifestnya Bapak Pak Harto itu nggak bisa dilakukan, ditarik ke sekarang pun nggak bisa. Kalau kita ambil 100% nggak bisa. Zaman sudah beda. Sekarang zaman sudah digital. Jadi waktu itu saya pernah kasih kuliah kecil lah di salah satu kampus. Saya bilang sama mereka, saya ini cicit biologisnya Pak Harto, tapi adalah cicit ideologinya Bung Karno. Itu yang menarik dari seorang Mas Putra. Itu benar. Real. Saya dicicit ideologinya beliau. Nah, permasalahannya sekarang, kalau kita ambil manifestnya bulat-bulat, ini akan menjadi masalah. Yang harusnya dilakukan sama teman-teman di daerah adalah bagaimana caranya mengaplikasikan program-program presiden-presiden kita yang lama, diambil baiknya, dibuang buruknya, dan sekarang dilakukan. Dan itu sudah ada badannya untuk mengkaji itu. Tapi yang pasti kalau kita saling menunggu, misalkan saya nih nunggu kapan negara nih bikin pertanian, sampai bodoh pun lama nanti. Makanya saya kasih tugas AMPB, Angkatan Muda Partai Berkarya, berjalanlah tetap lurus ke depan, tidak perlu menunggu, tidak perlu lihat kanan kiri. Yang penting yang tadi saya bilang, kita berikan kegiatan yang konkret dengan kos kami sendiri tanpa anggaran negara, dan insya Allah bakal menciptakan banyak kader-kader calon pemimpin negara di masa depan. Dan bukan untuk hanya Partai Berkarya loh itu khusus kita buat Indonesia masa depan. Nah, di sini saya menangkap sinyal bahwa betapa pentingnya AMPB. Oh, harus dong, karena gini, AMPB Mungkin teman-teman lihat nanti nih, biar tahu sekalian. jadi begini, AMPB itu adalah perpanjangan tangan dari partai, adalah mata, telinga, dan bibirnya partai. Jadi tanpa ada AMPB, menurut saya itu roda partai tidak akan bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali saya ulangi lagi. Tadi kan aku udah bilang, masalah pemilih itu kan banyak kan milenial. Iya. Kalau seandainya AMPB-nya tidak bergerak, gimana kita mau merangkul milenial?
Betul, betul. Tapi kembali lagi ya, ini saya juga tekankan sama ketua-ketua DPP dari pusat sampai daerah. Kita nggak usah bikin suara dulu, kerja dulu yang benar. Suara akan ikut sendiri. Kalau kita nggak kasih karya yang konkret, kalau kita tidak bekerja dengan benar, mau suara siapa yang dapat? Mau suara buzzer beli? Nggak mau kan pakai buzzer? Ya udah, jadi kerja aja. Betul, Ketum, luar biasa sekali. Dan memang mohon maaf nih lagi santai, lagi instruksi Nggak apa-apa. khusus. Saya nyelak ngeflow. Kenapa? Karena teman-teman di daerah itu bertanya, siapa sih ketum AMPB gitu? Yang mana? Siapa betul katanya? Pegang program-program turunan yang sangat siap untuk dijalankan kembali. Iya. Kemana? Dijalaninya melalui apa? Ternyata kan sekarang saya bisa jawab sendiri ya, melalui AMPB lah. Mungkin teman-teman juga nanti bisa lebih menghubungi AMPB di daerah mungkin ya. Nah, jadi gini, untuk teman-teman di daerah, perkenalkan, nama saya Haryo Putranugro Wibowo. Kami baru dapat mandat dari Ketua Umum untuk menjadi pucuk pimpinan di AMPB. Dan untuk membesarkan AMPB, teman-teman di daerah mohon sabar. Saya akan datang ke daerah muter dan nanti akan saya undang kalian untuk ke pusat dan kita akan tatap muka. Yang pasti lihat nih, ini muka ketemu baru kalian. Yang sebelumnya dilupain aja. Tum, makasih banyak atas waktunya nih. Lanjutin lagi. Mungkin teman-teman yang lain mau ini latihan lagi, mau bikin kur bentar. Harus dong. Makasih Tum. Iya. Ya, Berkarya TV dimanapun berada masih dengan Rehan Jagaria dan kita bisa lihat di sini Ketua Umum AMPB Mas Putra sedang berkoordinasi melalui musik dan mengajari ketua-ketua DPP AMPB agar bisa musik. Jadi di sini terlihat jelas bahwa seorang Mas Putra ini sangat luar biasa. Sebetulnya dia bilang main gitar bisa, tapi main piano juga bisa. Dan untuk ketua-ketua DPP AMPB yang lagi memantapkan program yang akan segera dijalankan yang belum bisa saya ceritakan di sini, selamat bertugas.